Kembali warganet, kami dari awak media mengunjungi salah satu sekolah yang ada di utara Bekasi, yaitu tepatnya di salah satu SMP Negeri 1 Cabang Bungin di Kabupaten Bekasi. Di sini kami memantau sangat miris dan prihatin sekali dengan fasilitas yang ada. Ya tentunya ada apa? Mungkin dari pihak sekolah, kita minta tanggapannya seperti apa. Yuk Pak, kita simak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Pak Tamrin. Pak Tamrin, selaku apa Pak Tamrin? Selaku pembantu kepala sekolah bidang humas, sarana dan prasarana. Oke baik Pak Tamrin, ini terkait sarana dan prasarana. Nah kebetulan kami dari awak media memantau saat ini sekolah sangat miris sekali Pak, sangat parah sekali nih Pak. Ya. Nah apakah ada upaya dari pihak sekolah khususnya, ya apalagi ini adalah SMP Negeri 1, yaitu negeri paling utama kalau menurut kami, yang dimana-mana di kecamatan Karang Bahagia, Cikarang Utara, Cikarang Timur, yang ada di Kabupaten Bekasi, SMP-nya, gedung sekolahnya sangat layak, bahkan bertingkat sampai 2 lantai. Nah di Cabang Bungin sendiri ini kelihatannya parah. Ada beberapa lokal, itu hampir 9 atau 10 lokal yang tidak bisa digunakan. Ini kendalanya kenapa dan seperti apa? Apakah sudah ada perhatian dari pihak pemerintah Kabupaten Bekasi? Anggapan seperti apa? Ya, terima kasih kepada saudara saya yang sudah berkunjung di SMP Negeri 1 Cabang Bungin, dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesediaan waktunya. Bahwa pada dasarnya saya selaku pendidik di SMP Negeri 1 Cabang Bungin sangat miris dengan kejadian seperti ini, dan bahkan kita sebagai selaku pihak sekolah sudah melakukan upaya-upaya. Di antaranya sudah melapor kepada dinas dan sudah mengajukan proposal-proposal, dan hal ini sering kita bawa ke dalam proposal musrenbang tingkat desa maupun musrenbang tingkat kecamatan. Bahkan 3 tahun yang lalu untuk perbaikan ini sudah muncul Pak sebenarnya dalam musrenbang kecamatan. Cuma entah karena apa itu bisa hilang. Nah bahkan sampai sekarang akhirnya yang rusak bangunan ini semakin bertambah dan semakin bertambah. Jujur saja dari sekian ruangan ini berjumlah 21 rombel yang bisa difungsikan 100% itu ada 5, yang kurang layak kita pakai itu ada 9, ada 4, sisanya itu adalah kurang layak digunakan untuk pembelajaran. Oke, baik. Nah, sehingga pembelajaran kami ini kurang berjalan dengan lancar dan kurang efektif dan efisien. Maka dengan harapan ini mudah-mudahan tolong bantu kami sehingga pembangunan yang kami perlukan, rombongan belajar ini bisa terrealisasi. Oke, baik. Baik lagi Pak, ini siswanya ini berjumlah berapa? Jumlah siswanya kurang lebih berdiri 800 orang. 800 siswa. Lokal yang digunakan saat ini yang layak digunakan untuk proses belajar mengajar berapa lokal? Yang digunakan ini seperti yang katakan tadi, yang layak 100% itu ada 5 lokal, sisanya itu kurang layak ada 4, jadi jumlahnya 9, sisanya itu tidak bisa dipakai. Kalau dibutuhkan itu kita jumlahnya 21 rombongan belajar, karena harus satu shift. Ya, karena sekarang ini kan kita masih 3 shift. 3 shift. Jadi saat ini proses belajar mengajarnya 3 shift. 3 shift. Kebetulan kan sekarang karena PTMT pembelajaran kita itu masih 50%, sehingga pembagian waktunya rombel pertama itu kelas 9, rombel kedua kelas 8, dan rombel berikutnya adalah kelas 7. Dengan hari yang berbeda tentunya. Oke, baik Pak. Di sini juga kami lihat fasilitas lapangannya itu alang-alang Pak, itu Masya Allah tuh alang-alang tinggi itu, kalau ada ular binatang buas ketika para belajar gitu Pak. Apakah itu antisipasi seperti apa itu kalau kami lihat seperti itu? Ya. Antisipasi untuk lapangan, katakan halaman, kita udah berulang kali mengadakan kerja bakti dengan guru, dengan siswa, sudah kita sempret, kita babat, bahkan di musim penghujan ini
kita sudah berupaya untuk mempersiapkan kebersihan, karena kemarin kita kendalanya dengan hujan, akhirnya sudah tuntas. Baru halaman depan saja yang bisa kita kerjakan. Oke, baik. Upaya sekolah untuk melakukan pengaduan lewat proposal musrenbang segala macam. Terus apa dari tanggapan dari pihak kabupaten, khususnya pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dinas Pendidikan, Pak ya? Itu seperti apa? Apakah sudah turun berkunjung melihat langsung keadaan sekolah kita, gedung kita yang memang saat ini tidak layak, Pak ya? Karena ini sangat mempengaruhi ya nanti proses belajar mengajarnya para siswa. Tentunya nanti akan mempengaruhi sumber dayanya, kecerdasan mahasiswa, karena mungkin fasilitas yang tidak memadai dan kurang memadai seperti itu pada anak-anak. Ya, sampai saat ini saya juga sangat menyayangkan secara intens yang terkait dengan masalah pembangunan itu belum ada yang berkunjung melihat kondisi real keadaan lapangan di sekolah kami seperti apa, itu belum ada. Hanya baru katakan saja rekan-rekan atau dari perwakilan rakyat dalam ini dewan itu pun hanya menyuruh beberapa katakan saja orang kepercayaannya untuk melihat kondisi sekolah kami seperti apa, tapi sampai saat ini belum juga ada realisasinya. Berarti dari anggota dewan juga belum pernah terjun langsung melihat sekolah ini? Belum pernah. Legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bekasi belum pernah mengunjungi ke sekolah ini. Ya. Oke, baik Pak. Harapan Bapak yang terakhir? Nah, harapan saya bermohon kepada para pemangku kebijakan, dalam hal ini Pak Bupati Bekasi, juga instansi terkait, tolong lihat kondisi real sekolah kami, bangunannya kayak apa, dan mohon segera dibangun supaya kami yang memiliki 21 rombel ini memiliki ruangan yang layak belajar dan anak-anak kita bisa belajar dengan baik sehingga proses KBM berjalan dengan lancar, dan ke depan kalau pembelajarannya baik berarti mutu pendidikan juga akan baik. Baik, terima kasih Pak. Boleh kami diantar melihat lokal-lokal yang tidak layak dan lokal yang layak, Pak? Boleh, dengan senang hati. Lihat toilet sultan ya. Kita mengunjungi toilet ya, yang ini adalah salah satu vital untuk digunakan para siswa. Ya. Ini Pak, toilet ini kayaknya udah nggak bisa digunakan. Iya. Ini karena agak layak kali ya. Kalau yang layak kan ini atas. Boleh kita ke dalam. Ya. Nah ini Pak, ini ruangannya masih digunakan. Masih digunakan. Nah, ini kita gunakan. Mas berapa nih Pak? Ini untuk kelas 8. 8 ya. Ini masih pada bolong-bolong. Dan juga di sini kegiatannya peralatan mobiler juga ini sangat ini sangat tertinggal sekali ya. Ini pada SMP 1 ya, SMP 1 ini masih SMP lama, tembok-temboknya minyak pun ini masih digunakan ya. Mantan gedung lab. Mantan gedung lab IPA. Lab IPA. Ini bolong begini Pak ya. Ini kan geri sama sekali. Ini udah keropok-keropok juga ya. Iya. Nah, ini di sini ini waktu ininya rontoknya atau gugunya kapan nih Pak? Ini udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Berarti Berarti udah pernah diajukan juga ya, ini kan? kita laporkan juga. Laporkan Bahkan waktu awal mau keruntuhannya sudah kita laporkan. sampai runtuh ya. Ya, sampai runtuh, bahkan sampai runtuhnya sudah kita laporkan bahwa pohon ini sudah hilang. Dan belum ada yang berkunjung ke sana. Belum ada yang berkunjung. Oke, baik Pak. Berarti kerusakan ini yang tidak layak ini sekitar hampir 10 lokal Pak. 10 lokal. 10 lokal, ruang lab dan ruang belajar Ruang ya. belajar. Nah, Pak, ini alang-alang ini kan sangat tinggi sekali Ya. Pak ya. Nah, terus anak-anak juga otomatis tanpa kontrol itu bahkan bisa ada yang main ke tempat Ya. lokal-lokal kosong Bisa, Pak. iya, bisa saja. Gitu. Dan ini udah lama kosong. Nah, bahkan kalau kita kita curiga ini para hantu bersalang Pak. Iya, iya. Kalau ini kalau untuk seperti uka-uka zaman Iya, dulu, iya, iya. ini pasti ini dipakai buat uka-uka, bukan buat belajar Pak ya di sini. Iya, untuk uka-uka nih Pak ya. Nah, terus ini alang-alang begini kan takut ada ular ya, takut ada ular kobra, ular hitam yang nantinya bisa menggigit siswa-siswi Pak. Nah, ini seperti apa nih Pak? Gitu. Ya, kalau terkait masalah halaman, artinya kita juga sudah berupaya pihak sekolah. Contohnya ini masih kita babat, kita sempret,
ada kebetulan sekarang musim hujan, akhirnya untuk halaman belum seluruhnya kita bersihkan. Kalau kata masalah halaman, Luasnya berapa Pak? ini luasnya 14.777, sangat luas. Tapi ini sama yang betul gitu. Iya. Berarti kali ini sudah berapa tahun kosongnya Pak? Lama, Sudah 3 tahun, 4 tahun ya? 4 tahun. Yuk. Apakah memang tidak tahu Pak terkait bangunan sekolah yang sangat miris dan prihatin? Sebetulnya bukan tidak tahu, kami sudah melakukan usulan untuk rehab total atau rehab berat, karena waktu itu kami usulkan di dalam Musrembang 2021 ya, 2021. Tapi tidak pernah melihat lagi karena memang dikira itu memang sudah ini ya, sudah apa artinya sudah dikerjakan atau di ini gitu ya usulan kita itu. Ternyata memang belum juga. Kemudian saya sidak ini kan sidaknya untuk ini pencegahan COVID ya. Jadi ada belajar itu ya, belajar terbatas ya. Karena memang pandemi COVID. Ternyata memang sungguh miris, prihatin lah, sangat prihatin dengan kondisi beberapa lokal ini nih, lokal tempat belajar mengajar ini ternyata sudah amruk sebagian dan mau roboh juga sebagiannya. Kemudian halamannya juga kan tumbuh ilalang seperti ini mungkin ini sangat memprihatinkan bagi saya karena mungkin cabang Bungin itu kan SMP-nya itu nomor 1 ini, ternyata saya lihat bukan nomor 1, mungkin nomor kesekian ya untuk dari segi bangunannya. Oke, baik. Upaya untuk pemerintahan dari kecamatan sendiri seperti apa nanti akan dilakukan? Kalau upaya kan kami sudah lakukan tahun 2021 ya, saat saya baru menjabat jadi camat. Mungkin ini tahun kedua bagi saya. Tetap saya akan bawa ke Musrembang dan tetap saya bikin juga usulan sebagai skala prioritas ya untuk pembangunan di Kecamatan Sabang. Mungkin mudah-mudahan ya apa yang kita usulkan itu ya diakomodir dan direspon baik oleh Pemprov Kabupaten Bekasi, khususnya Diknas Kabupaten Bekasi. Baik, makasih Pak Camat atas statementnya. Sama-sama. Berita.